dan selamat menyaksikan acara Kapten Show dengan host yang paling ganteng. Saya Elhad Jakaria dan Kapten. Saya dengan Kapten Indonesia Oktober Yesha. Nah, pada hari ini kita berada di kediamannya Neng Aida. Neng Aida Fitria. Neng Aida Fitria. Betul. Itu beneran Sekjen? Beneran. Beliau ini adalah seorang wanita hebat yang sekarang eksis di mana-mana, di media sosial, Instagram, Facebook dan segala macamnya. Beliau juga aktif di organisasi kebudayaan yang kita dengar itu Pendekar Banten yang tahan bacok. Pendekar Banten, kan dia perempuan. Itu dia makanya kita penasaran, kita langsung mendatangi kediaman beliau untuk mengulik apa sih Pendekar Banten. Yaudahlah pemirsa, Kapten, kita panggil aja dia. Ayo kita panggil ya. Pakai sulap kita ya. Ya. Oh ya, Bim, salah Bim. Neng Aida muncul. Aduh, untung saya ini nih nyungsep ke kali tsunami tuh ibaratnya. Hebat kan? Iya, makanya. Iya, Mas bisa nih, dibilang. Gago sebentar ya, Kapten. Aku ngeri, Kapten aja yang nanya lah. Aduh, kita mau nanya apa nih? Nanya apa nih? Nanya apa? Ya, Kenapa kan nanya? katanya kan Apa saya mau kayak menyeramkan? enggak bukan. Katanya Neng Aida ini Sekjen dari Jawara Banten. Dulu saya Sekjen Pendekar Banten tahun 2014 sampai tahun 2016. Saya memang Sekjen Pendekar Banten Korda DKI. Warga DKI. Kerawang, Bekasi. Nih, kita mau tahu dulu nih, apa sih Pendekar Banten Iya. itu? Apa sih? Kita kan kalau mendengar di luar itu kan kayaknya Pendekar Banten ini kan Jawara. jago silat. Jago silat. Ya, dunia persilatan itu dipecah apa? Debus, Dihebohkan. Ada debus. Ada yang pakai buka kelapa pakai gigi sendiri. Buka kelapa gitu ya, Wah, luar biasa. Tapi luar biasa. apa sih sebetulnya Pendekar Jawara Banten ini? Itu yang Pendekar kita itu awalnya itu wadah atau tempat organisasi perkumpulan persatuan persilatan seni budaya Banten Indonesia, ya kan, yang sekarang disebut P3SPBI. P3 SPBI. P3SPBI. Oh, P3 SPBI. Bela diri, bela bangsa. Kita ininya motonya bela diri, bela bangsa, bela negara. Oh, bela diri, bela bangsa, bela negara. luar biasa Luar sekali. biasa sekali, ya kan? Nah, dulu awal memang Pendekar Banten ya itu perkumpulan yang mempunyai yang mempunyai ilmu persilatan, dikumpulin sama dulu almarhum Syekh Haji Bagus Hasan Khatib sebagai pendirinya. Beliau adalah ayah dari Ibu Ratu Atut Rusia. Dari situ beliau mengumpulkan semua para pesilat di Banten, ya kan, yang jago-jago Banten dikumpulin, dijadikan wadah perkumpulan aja. Berarti Neng Aida bisa silat juga dong? Iya, bisa Silat lidah. Jagonya silat lidah ya. Jagonya silat lidah. Ada kelihatan kayaknya ya. Iya. Cocok jadi caleg. Nanti kita bahas masalah calegnya. Iya. Sekarang kita kan heran ini. Ya. Kita selalu mendengar beliau ini adalah pernah menjadi sekjen, Iya, kan? ya. Dari 2014 kita tanya kenapa kok bisa terpilih. Iya, kenapa? Kayak gitu Kan kan banyak perempuan. laki-laki yang mungkin lebih kuat, lebih jago Ya silatnya. mungkin karena kebanyakan laki-laki, jadi saya cantik sendiri, jadi saya jadikan sekjen. Oh iya, mungkin selera ketumnya. Iya, selera Kayak ketum. dibeli dan jadi sekjen. Oke, sekarang kan beliau ini kan jadi waketum di Kota Iya. 1. Kita mau tahu kira-kira apa sih yang menjadi program ataupun kegiatan Pendekar Banten untuk Banyak masyarakat? sekali untuk masyarakat Banten khususnya ya, kita sering mengadakan juga lomba pencaksilat antar Pendekar Banten, ya kan, juga mengadakan di rumah ketua di Banten juga kita ada padepokan, Padepokan. pelatihan. Jadi nggak cuma pencaksilat, ada juga ngaji, ya Ngaji. kan, ya pokoknya semua yang berhubungan sama seni budayaan di Banten. Wah, kita Aku agak ngeri-ngeri sedap ini wawancaranya. Ini Ya. sedap, tapi kalau sudah ada ngaji itu kita agak Iya. Kalau ngaji saya Jadi juga bisa ngaji. kenapa? Senggol bacok. Aduh. Oke, kita break dulu, Cap. Kita geri dulu ya. Iya, kita ambil napas dulu ya. Jangan lupa setelah ini kita akan kembali lagi dalam Kapten Show. Kembali lagi dengan Kapten Show. Kapten, Baik. sekarang giliran Ini kita masuk Kapten ke Okto deh aku. segmen kedua. Iya, Ya kan? segmen Tadi kan kedua. segmen pertama kita sudah bicara tentang Pendekar Banten. Sekarang kita masuk ke segmen 2. Segmen 2 ini, Neng, adalah apa namanya, ya ngobrol konyol sebenarnya. Kita Konyol, cuma konyol, mau biasa. mau ini aja, mau memuji
kepintaran Iya, soalnya narasumber kita. udah sekjen. Sekarang Betul. katanya dulu 2014 sekjen. Sekarang Wakil ketua di Wakil ketua. Kota 1 Iya. DKI ya kan. kita uji aja kita ya. Caleg juga. Caleg Makanya, juga. Kita Enggak nyalek. Kira-kira caleg ini Kita tes dulu aja, kita tes dulu cerdas aja. ya kan. Yuk, kita tanya-tanya. Silakan kapten. Kita tanya, kita tes. Tanya masalah dia tahu nggak ya? Minimal 10 nama ikan 10 nama ikan. yang ada di Indonesia. Oke. Iya. Wah, 10 nama. gampang Jangan itu sampai mah. kalah sama anak SD yang Masa ikan aja diuji kamu Pak nggak Jokowi. pernah makan ikan? Oke. Bukan nggak ini, kita mau tahu nggak ini? Kalau Ya, kita sih iya, kalau kita sudah tahu. Ya tahu lah ikan bakar, ikan goreng, ya kan? Gulai ikan, Oh, terus iya. ya kok masak Iya, ya udah ikan bisa bakar, ikan ikan- asin. iya. Iya. Jago aja. Ini yang jago. Ikan apa lagi? Betul. Ikan cuek ada. Ikan sobek. Ikan kan? Ikan sobek. Jangan-jangan ikan balado juga masuk nih. Ikan balado masuk juga. Gampang itu. Itu kesukaan saya ikan balado. Ini baru kita akui dulu ini cerdas ya kan. Kalau biasanya orang ditanya nama ikan, jawabannya ikan gabus, ikan apa namanya, ikan tenggiri, Ikan ikan tenggiri. ini kan lain ini, Lain ini, suatu lain. hal berbeda. Iya. Yang mungkin belum ada di ilmu pengetahuan, dulu sudah ada. Saya juga baru dengar itu. Pepes ikan banyak. Iya. Asal ikan kan? Betul, ikan pepes segala macam. Yang penting itu jelas juga nama-nama ikan, nama-nama masakan, nama-nama yang penting ini adalah tampilan yang berbeda, betul kan? Iya. Dari hal biasanya. Kita yang penting happy lah dulu di sini. Cuma Iya. ada kita uji kasih teka-teki dikit. Iya, kasih teka-teki. Apa kira-kira Apa ya? teka-tekinya? Bagus ya. Aku bisa nyanyi. Hah? Ini apa? Ini dangdut. Nggak bisa. Sukanya di dangdut. Ya, mas malu lah orang Indonesia. Iya. Indonesia banget ya. Saya Ya. dulu. Dangdut is my lovely My country. musik country. Iya, itulah. Pemirsa, ini adalah salah satu segmen khusus yang kami hadirkan dalam setiap acara Kapten Show. Ya. Betul. Di sini memang bintang tamu kita memang sangat di atas rata-rata semua ya. Betul, di atas rata-rata semua. Contoh kecil kita tanya Betul. nama-nama ikan, Tahu semua. tahu semua dia. Malah semua ikan bisa digitukan semua kan? Iya. Bisa dipepes, bisa direndam, bisa dibakar. Iya. Itulah, itu yang lebih jenius, ya kan? Iya. Jadi kalau belum pernah menjadi narasumber di Captain Show, berarti belum hebat. Belum hebat. Harus jadi narasumber Harus dulu di bisa Kapten dulu. Show, baru Anda hebat. Di atas Betul. rata-rata semua. Betul. Sekarang kita minta nyanyi apa ini? Oke, kita nyanyi dulu sedikit aja. Sedikit aja. Bisa Apa? asli Banten kan? Oh iya. Bisa bahasa Sunda nggak? Aku tiar. Kumaha tuh ya? Lainnya orang Banten, namun tuh bisa ngomong Sunda mah. Oh, bener ya. Bener. Nah, sekarang suruh nyanyi apa? Atau sok nyanyi dulu? Nyanyi Apa? dulu. Lagu apa? Apa ya? Saya nggak ada Balonku nyapa. ada 5, hairannya I. Ah, balonku ada 5, akhirannya I semua. Jadi, balonku ada 5. Balin tuki adi limi. Oi. Ini dia luar biasa pemirsa. Rupi-rupi warni. Aduh. Lanjut. Bisa terus dikit lagi? Meletis. Orang Batak dong. Oke deh. Oke deh pemirsa udah sakit. Bagaimana dengan meletis? Meletis kan? Iya. Kita break dulu aja Kapten. Kita break dulu. Kita break dulu. Jangan lupa setelah ini kita akan kembali lagi dalam Captain Show. Selamat bergabung lagi dengan Captain Show. Jangan ketawa lagi. Aku masih pengen ketawa. Sebelum Kasih kita udah saya habis. pernah gagal begini dong. Saya Gitu ya. begini. Saking ketawanya. Ini pengen ketawa. Ini Iya. kayak pendekar basuh. Iya. Oh, begitu. Iya. Aduh, aku masih pengen ketawa. Udah tahan dulu. Oke. Kan? Oke, Kita Kapten. mengingat durasi. Siap, Kapten, siap. Siap. Kita masuk sekarang ke segmen ketiga, yaitu serius, obrolan serius tapi santai. Ini kita mau mengulik ini masalah pencalekan beliau di Partai Berkarya. Iya. Apa perlu ganti baju? Kita sulap lagi. Kita suruh lagi ganti baju ya. Ganti Oh, enggak pakai jaket aja lah. pakai jaket aja. Nah, kita Saya sulap ambilkan dulu. jaket, kita ambilkan jaket dari Iya, sini. iya. Kasih tahu posisi jaketnya di mana. Anda bergantung di atas lemari. Iya. Di depan ada. Biar saya ambilkan. Ada. Oke. Biar saya ambilkan ya. Oke, 1 2 3 Bim, salah Bim. Sidakap ya karena ini Jangan kuat. sampai salah ambil Iya, baju. sidakap ya. Oke. 1 2 3. Oke. Kok bajunya ini? Salah. Kapten, salah. Perjalanan. Mancing atau apa ini? Kamu salah. Ayo, Lagi. 1 1 2 3. Wajib.
baju. Oh, Kok baju ini sih? Terus Mau tidur? lagi, Mas. mau kemana ini? Mana ini? Kau sedikit. Jadi Baju batu kuning ada oranye. Kuning ada oranye ya? Iya, kuning ke orange. Kuning ada oranye. Ke oranye. Oke, siap. Sip. Siap. Jangan sampai salah lagi Oke, sih ya. oke. 1, 2, 3. Bum salamem. Bum. Ini baru benar. Ini baru bener pemirsa. Ini baru kayak ibu caleg. Iya. Aku agak berat barusan nariknya itu. Iya. Ada kuning, orange kuning, banyak Apa? banget yang kuning. Karena- Aku lihat setiap ada yang kuning itu ada logonya. Ada logonya. Ada bis kuning ada Jangan logonya. dong, kalau kita berkarya ada orange-nya. Ada orange ya? Wah, ini Iya, dia. ada pemanisnya warna Iya. orange. Ngejreng banget ini dia. Yang desain ini semoga masuk surga ya. Keren sekali. Baiklah Kapten, ngapain Baik. mau diapain sekarang kita nih? Ini kita tanya dulu. Kan beliau ini kan adalah salah seorang caleg DPRD Provinsi Banten, dapil 7 Tangerang Selatan. Memperkenalkan diri dulu, karena beliau kan calegnya, beliau lebih tahu. Iya. Ayo. Ya, siapa nama aslinya? Halo semua teman-teman di rumah. Nama saya Aida Fitria. Saya caleg dari Partai Berkarya, caleg DPRD Provinsi Banten, partai nomor 7, dapil 7, nomor urut 7. Bentar. 7. Stop dulu bentar. Nah, itu dia. Kenapa sampai 777 itu? Nah, itu Bentar, dia. ini penting nih, harus disela dulu soalnya ini penting. Kayaknya ini orang istimewa. Di partai orang istimewa kan. Iya, Istimewa apa? 777. Dari nomor partainya 7, betul kan? Hah? Nomor urutnya 7, di dapil 7 lagi. Aku jadi inget Darwisbon, dia 77 juga. Ada 7 juga, masih dapat 7 juga. Ada Darwisbon itu dia. Mungkin juga ya, karena saya penggemar James Bond ya. Oke, lanjut sedikit Iya, lagi tadi. saya juga nggak tahu ya, karena ya tahu-tahu saya dapatnya nomor 7, kebetulan di dapil 7, nomor urut 7 partai ya. Itu alhamdulillah aja, kebetulan aja mungkin ya, gitu aja, secara kebetulan aja, nggak ada pesan khusus atau apa Betul. enggak. Tapi itu memang sudah, insya Allah itu sudah menunjukkan Amin, tanda, amin. memudahkan masyarakat Amin. yang menjadi konstituen nanti di Tangerang Selatan untuk bisa mengingat 777. Amin. Ya, pemirsa, jadi di sini Ingat juga Aida ya, nomor 7. ya pemirsa, ini juga membuat kami penasaran ini, makanya kami sampai datang ke kediamannya Ibu Aida ya sebetulnya Betul. hanya untuk bertanya tuh apa sebetulnya dan kenapa sih memilih Nah, partai berkarya? ada Partai banyak banyak kok partai. pilih berkarya. Betul. Kenapa saya milih Partai Berkarya? Mungkin salah satunya karena saya pencinta Pak Harto, Pak Soeharto. Saya sangat menyukai dulu program-program beliau dari trilogi pembangunan, ya kualitas, semuanya terencana pembangunan zaman Pak Harto tuh, dan kondisi zaman dulu tuh serba aman gitu, ya kan? Walaupun terjadi sesuatu ya langsung segera ditindaklanjuti sama Pak Soeharto. Dan saya sangat menyukai sekali sosok beliau. Ya, saya juga sempat sih ngalamin dulu waktu SD Betul. duit 100 rupiah itu bisa dapat macam-macam gitu. Betul, saya uang 25 rupiah aja dulu masih bisa beli permen karet yang bulat-bulat itu. Sekarang udah masih dapat nggak? Susah Bukan menjelaskannya masih itu. dapat apa nggak, masih ada nggak permennya? Iya, Ya, tapi yang pertanyaannya pasti itu. Iya. yang pasti kan Ibu caleg ini pasti ingin memperjuangkan itu lagi, berarti ekonomi murah, Amin, Iya. harga terjangkau, amin, ya Ibu ya. amin. Oke, Kapten. Apa tadi mau nanya apa? Katanya mau nanya-nanya Saya khusus. pertama mau nanya dulu, ini kan sebanyak orang di Indonesia ini banyak membenci politik, tapi emang ini ya mau ya berjuang di dunia dan merantas politik ini kan. Jangan kayak Politik sedih gitu itu- dong. Ih, Kenapa ya sih ngomongin gimana? politik jadi sedih dari tadi happy? Itu dia masalahnya. Kan orang bilangnya politik ini kejam. Kan isinya banyak koruptor segala macam. Sekarang orang sudah berpikiran orang masuk politik itu pengen jadi koruptor. Ya kan makanya kita mau tahu ini. Ya. Ya dan ini kan di masa-masa pemilu ini masuk politik itu kenapa sih? Saya masuk politik awalnya karena saya suka berorganisasi, ya kan. Dari organisasi yang tadi salah satunya di Pendekar Banten, ya. Jadi saya mencoba untuk lebih dalam lagi masuk ke organisasi yang lebih besar, yaitu Betul. partai. Nah, salah satu saat pas saya lihat, wah ini Partai Berkarya didukung dengan orang-orangnya Pak Soeharto, ya kan. Akhirnya saya bergabunglah di politik ini. Tapi ketika memilih berkarya itu memang hanya berpikir Pak Harto. Tidak juga sih, Betul. selain Pak Harto juga saya lihat awalnya di situ kan ada visi misinya juga Partai Berkarya bagus, ya kan. Terus saya lihat juga orang-orangnya juga ya lumayan yang orang-orang profesional dan berpengalaman di politik sudah cukup lama dulu pas Tentunya melihat sekjennya. chance-nya juga apa tuh? Oh iya, dan chance-nya juga, kesempatan saya ada di situ, banyak teman di situ, ya sudah Iya. saya bergabunglah di Partai Berkarya. Jadi pada intinya setiap ada kesempatan di situ
diambil gitu ya. Yes. Karena Partai Berkarya ini partai baru tapi sangat luar biasa. Betul. Saya juga sempat dengar antusias masyarakat itu. Iya, Ya, karena mereka alhamdulillah. ini kangen sama Pak Harto. Yang ya pertama kan? itu, yang kedua berkarya itu bukan singkatan. Betul. Saya juga berkarya. Saya juga Nah, berkarya. kita semua anak muda harus berkarya. Iya, betul itu. Dan Iya. Pak Harto itu karena karyanya lah dia dipanggil dengan Bapak Pembangunan. Iya. Kalau begitu Bukan. kita sepaham ya. Siap. Piye kabare? Piye kabare? Enak zamanku toh. Enak zamanku toh. Itu yang bikin kita kangen sama Pak Harto. Oke, pertanyaan selanjutnya. Iya. Kapten silakan. Kan itu kita mau tanya ini. Kan beliau ini kan salah satu caleg untuk DPRD Provinsi Banten. Kenapa memilihnya Provinsi Banten dulu? Kenapa nggak langsung DPR RI? Ada milihnya 80 sekalian- dapil lebih. Betul. 80 dapil untuk DPR RI-nya. Betul. Terus 514 kabupaten Banyak. kota, kenapa harus pilih Kenapa Banten? milihnya Banten gitu loh. Iya, kenapa? Awalnya saya kenapa milih Banten karena saya putri Banten. Kan saya juga pendekar Banten, ya kan? Bener, Jadi saya bener. selalu kemana-mana membawa Banten dan saya bangga jadi orang Banten. Oh iya. Jadi saya bertekad mewakafkan diri saya menjadi caleg DPRD Provinsi Banten. Oh, itu udah pasti itu. Ya kan? Orang pasti orang putri daerahnya akan memikirkan daerahnya, itu kan? Iya, jadi Betul kan? berarti programnya khusus untuk Banten udah siap dong, kalau boleh tahu apa Insya sih? Allah sudah siap. Program-programnya apa Saya program? ada 7 program. Betul. Nah, salah satunya yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, ya kan, terus meningkatkan sumber daya manusia yang lebih berpotensial, yang dapat Ya. bersaing secara global, ya kan. Terus saya membuat undang-undang yang khusus pastinya berpihak pada masyarakat Banten, ya Keputusan kan. politiknya di situ, Bu ya. Iya, Ya. serta saya mengawasi setiap undang-undang yang sudah dibuat yang berpihak kepada masyarakat Banten. Betul. Gitu. Wah, benar sekali. Apalagi kan ada 7 tadi. Ini bertiga. Apa lagi? Meningkatkan pendidikan. Meningkat nggak Kenapa jadi nggak guru? jadi guru? Pendidikan, ya? kan? Serius. Bisa serius. Kalau jadi guru nanti sama anak muridnya saya silatin terus kalian yang Tapi guru intinya- pencak silat mungkin betul. ya, Iya. guru pencak silat. Kan, Ya. tapi memang diperlukan kebijakan politik yang Betul. bisa diikuti oleh semua lembaga pendidikan, Iya. dari guru, siswa segala macam, betul kan? Betul, pendidikan ini penting karena tidak ada peribahasa yang mengatakan kita melompati tangga pendidikan. Semuanya Betul. pasti meniti tangga Meniti. pendidikan. Betul. Ya, lanjut yang kelima apa nih berarti nih? Yang kelima ialah saya membuka lapangan kerja untuk masyarakat Tangsel khususnya dan masyarakat Banten umumnya. Lalu keenam saya menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, ya kan. Lalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM. Luar biasa. Ekonomi Nah, kan kerakyatan khususnya berarti ya? ya ekonomi kerakyatan khususnya kan ibu-ibu. Ibu-ibu kan sekarang nih mereka kan bingung kalau punya anak kecil. Waduh, gue udah nggak bisa kerja di kantor lagi, nggak bisa 9 to 5 kan dari pagi sampai sore ya. Akhirnya kita akan membuat program ibu-ibu di rumah. Ya UMKM ini seperti ibu-ibu tuh bisa kerja di rumah, buka salon, ya kan, catering, banyak ya kan, buka butik, banyak lah yang bisa dikerjakan di rumah. Berarti komplit ya? Komplit Iya. ya. Komplit ya untuk masyarakat itu ya. Memang Ya. ini benar-benar program masyarakat ya. Ya kita bikin mungkin di rumah bikin ya kerajinan tangan ya kan, apalagi di Banten juga kan banyak ibaratnya makanan-makanan tradisional yang bisa kita tingkatkan lagi ya kan. Tadi kan buka lapangan pekerjaan. Ya. Ada lowongan buat pilot nggak? Oh, Bikin ada lagi tuh. nih, kan? Enggak, Cap. Cukup dengar saja dulu di Captain Show. Nanti ada, ya kan? Itu mungkin program ke-8. Setelah 7 ini program ini terlaksana, program ke-8 kan bukan. Ada kan di Bogor kan juga banyak tuh yang mau sawatan tuh ya kan anak-anak kecil kan bisa tuh masuk di situ. Kalau aku kerjanya itu tuh yang jadi host Captain Show siapa lagi? Oke deh. Nah, kayaknya udah semua ini ya. Jadi pada intinya setelah kita melihat penjelasan dari beliau tadi tentang penjelasan beliau di Provinsi Banten sudah jelas semuanya. Berarti bahwa Neng Aida ini sangat fokus kepada perbaikan kehidupan masyarakat di Banten, betul kan? Kapten,
sangat luar biasa sekali ya, jurus-jurus jitunya, Betul. program-programnya. Betul. Ya lagi di tempat saya aja deh, kayak di tempat saya masih banyak pengangguran deh. Karena yakin ya, Iya. yakin ya beliau akan Mas Elan di mana nyalek ya? Saya di Ciamis. Waduh, jauh pisan Jauh sih, tapi ya mau kumaha deui gitu kan. Kapten, ini kan kita harus segera terbang. ya terbang ke Jadi- narasumber yang lain. Iya. Makanya kita minta dulu closing statement dari bicara kita. Ya, jadi begini ya. Seandainya saja di depan Bu Aida ini ada ratusan ribu warga Banten, khususnya warga Tangsel, apa yang akan Bu Aida sampaikan? pada seluruh masyarakat Banten, Dapil Tangsel, pada bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak milenial, jangan lupa pilih saya, Aida Fitria, dari Partai Berkarya Caleg DPRD Provinsi Banten, Dapil 7, nomor urut 7, Partai nomor 7. Saya akan memperjuangkan aspirasi teman-teman anak milenial. Saya akan memperjuangkan pembangunan gelanggang olahraga untuk daerah Tangsel, untuk tempat atau wadah untuk mengembangkan bakat dan kreativitas anak-anak muda milenial. Salam berkarya. Salam 7. berkarya. Luar biasa Luar biasa. sekali. Ingat ini pemirsa. adalah janji dari seorang ibu dewan. Catat. Udah ya? Udah dipasang ini nggak? Masih Oh masih on jalan, terus, gue masih pikir jalan. begini duduk ya. Begini nih, jadi kalau udah biasa ketemu dengan masyarakat, kadang-kadang Aduh. suka lupa. Suka lupa pendekar Bantennya langsung keluar duduknya ya. Langsung keluar aja pendekannya. Ngeri-ngeri sedap ini kan. Baiklah Kapten, karena kita harus terbang, jadi Kita harus terbang ya. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada narasumber kita pada hari ini, bintang tamu kita Ibu Neng Aida Fitria. kami mohon pamit dan Terima ini kasih banyak. ada sedikit kenang-kenangan dari Ya. Dari Captain Show. Kapten Show. Silakan diminum. Ini Terima obat kasih. Bersilang jamu. dulu. Ini saya langsung mabok nggak nih minum-minum? Enggak. Ayo. Enggak. Aduh, tos. Terus, Bismillah. oke, kita pamit dulu. Kita pamit dulu ya, Aida. pemirsa. Kapten, berapa menit lagi kita harus terbang? Kita harus terbang lagi dalam waktu 1 menit ke depan. Oke, jadi Bersama- pemirsa, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ini hanya program khusus kreatif, inovatif, dan saya bersama Captain Indonesia Oktober DSH. kami di sini membuka ruang buat siapapun narasumber terbaik. Cuma mohon izin, mohon pamit, kita harus pamit Iya, ya. kita pamit dulu. Kita Pamit sudah dulu ya. ditunggu oleh Ya. narasumber berikutnya. Iya. Hop, hop, Mana nih kok saya sendirian tuh tinggal?